Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram Al-Ustaz Syamsuddin Shirah MPD متعنا الله بطول حياته الشريفة وكثر أمثاله وبلغ منهم آمين آمين يا رب العالمين. Ismi Naufal Hidrian. Fikir akan memaparkan yaitu resumen tugas tasawuf yang diampu oleh Ustaz Syamsuddin Shirah, yaitu Fakir akan menjelaskan tentang hubungan tasawuf dan syariat dan tasawuf dengan ma'rifat. Langsung saja kita beranjak ke pembahasan. Itu pembahasan yang pertama, yaitu yang bagian A. Di situ ada tasawuf dan agama Islam. Yang berkaitan dengan tasawuf dan syariat. Apakah hubungan antara tasawuf dan agama? Banyak pertanyaan yang pasti mungkin kita sering dengar, apa hubungannya antara tasawuf dan agama? Jawaban yang pasti adalah orang yang berkecimpung dalam tasawuf adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Hal itu disebabkan tasawuf selalu mempunyai tujuan, yaitu senantiasa bersifat rohani, kerelaan dengan alam tertinggi, mencintai Allah Ta'ala, menjaga hubungan dengannya dan kesirnaan di dalamnya agar menjadi orang yang arif billah. Itulah tujuan orang sufi terdahulu. Mereka berupaya untuk mencapainya, baik keseluruhan maupun sebagiannya. Oleh karena itu, tidaklah mudah bagi pribadi-pribadi yang bukan mukmin untuk berusaha ke arah itu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah beriman dengan kesempurnaannya. Hal itu berarti wajiblah berusaha untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Usaha itu akan terwujud jika manusia berhasil memerangi berbagai nafsu dan ambisinya. Dengan demikian, ia akan sampai pada tujuan yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu yang telah disebutkan oleh pemateri pertama, dan tujuan itulah yang membimbingnya ke arah kesempurnaan atau pada teladan-teladan yang tertinggi seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Namun tidaklah mudah bagi siapapun untuk berakhlak dengan akhlak Allah, kecuali dari jalan wahyu yang suci lagi mulia. Dengan demikian, wajiblah agar manusia mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan sempurna. Yang B, yaitu ada judul di dalam buku tasawuf tersebut yang kita bedah, yang kita resum, yaitu tentang orang yang mengaku mengikuti ajaran tasawuf dan penyimpangannya dari syariat Islam. Dalam setiap bidang kita mendapati para mubtadi, orang yang mengaku-aku atau yang mengikut-ikuti, baik dalam bidang agama, politik, ilmu pengetahuan dan tasawuf. Tujuan mereka adalah jelas, yaitu mendapat kepentingan material dalam yang singkat. Sebagaimana tidak mengganggu agama, keberadaan mubtadi itu tidak pula mengganggu ilmu pengetahuan jika mereka berpegang pada agama dan ilmu dengan yang benar. Begitu juga halnya terhadap apa yang berkaitan dengan ajaran tasawuf. Agama dan ilmu pengetahuan mempunyai hakikat yang dikenal dan tanda-tanda tertentu serta batas-batas yang dengan sendirinya menyatakan pemalsuan pada pemalsu dan kesalahan orang-orang yang salah. Demikian pula halnya dalam segi kesufian.
Kami berani mengatakan demikian sehubungan dengan munculnya bid'ah yang menyesatkan dan telah memasuki sebagian orang yang belum mendalami bidang agama secara umum serta bidang tasawuf khususnya. Beranjak ke yang kecil, yaitu ajaran tentang sujud. Imam Muslim, semoga Allah meridainya, meriwayatkan dalam kitab As-Sahih tentang Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, pelayan Rasulullah SAW yang termasuk seorang ahli sufah. Abu Firas berkata, aku bermalam bersama Rasulullah SAW ketika kubawakan air untuk wudu dan kebutuhannya. Beliau berkata, mintalah kepadaku. Kukatakan kepada beliau, aku mohon kepada Tuhan agar aku dapat menemani Tuhan di surga. Adakah selain itu? Tanya Rasulullah SAW. Lagi, hanya itu ya Rasulullah, jawab dari Abu Firas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, a'inni ala nafsik bikasratis sujud. Ma'anahu, hendaklah engkau membantuku demi tercapai keinginanmu terhadap dirimu dengan memperbanyak sujud, sujud. Jika demikian halnya, ketahuilah bahwa sujud mampu menolong manusia untuk melatih jiwa agar menjadi suci. Jadi, sujud merupakan salah satu cara untuk mencapai surga. Mengenai makna ini, Imam Muslim meriwayatkan tentang Abu Abdurrahman Sauban, sahaya Rasulullah SAW berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Karena sungguhnya jika engkau bersujud karena Allah, dengan sekali sujud, niscaya Allah menaikkan engkau dengan satu derajat dan menghapus satu dosa darimu. Dan kita beranjak ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang tasawuf dan ma'rifat. Tadi itu sebagian dari kaitan tasawuf dan agama dengan syariat. Sekarang kita akan membahas tentang tasawuf dan ma'rifat, yaitu ada pembahasan secara akli terhadap apa yang ada di balik alam semesta adalah sia-sia. Itu kita dapat menukil judul ini dan isinya di dalam kitab tasawuf yang sama-sama kita resum bersama dari kelompok 1, yaitu yang dimana isinya mustahil bagi kita untuk memberi batasan secara tepat mengenai munculnya pembahasan terhadap hal-hal gaib. Akan tapi tidaklah menyimpang dari kebenaran jika kami katakan bahwa pembahasan itu telah ada sejak adanya manusia di muka bumi ini. Juga tidak akan menyimpang dari kebenaran jika kami katakan bahwa dari masa ke masa timbul perbedaan dalam cara pembahasan maupun hasil pembahasan itu sendiri. Perbedaan itu berakhir dengan hasil yang pasti, yaitu meliputi hal-hal yang tersembunyi sejak pengingkaran yang mutlak terhadap ketuhanan dan roh bagi keimanan yang mutlak dan umum, kemudian terpecah-pecah dalam khayalan dan menjauh dalam kesesatan hingga menimbulkan penyimpangan makna yang paling luas. Salah satunya adalah munculnya mazhab-mazhab yang tidak terhitung banyaknya. Ada yang merupakan penyerupaan, tasbih yang mutlak hingga penyucian yang mutlak, dan sampai penyerupaan yang bercampur penyucian atau sebaliknya, yaitu penyucian yang mencampur dengan penyerupaan, dari hulul sampai ittihad, dan dari wihdatul wujud sampai pemisahan antara yang menyembah dan disembah. Hingga ada mazhab-mazhab yang perbedaannya benar-benar memusingkan dan bukti-buktinya meragukan setiap orang, kecuali bagi mereka yang memelihara, yang dipelihara olehnya, maka Allah memberi taufik pada jalan yang lurus. Next, yaitu cara menuju ma'rifat. Di benak kita pastinya bertanya-tanya, bagaimana cara kita menuju tingkatan
ma'rifat. Dari Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW adalah mukjizat sejarah bagi umat manusia. Beliau merupakan mercusuar bagi setiap manusia ketika mereka menemukan masalah-masalah yang tersamar dan pendapat-pendapat yang sesat. Kehidupan Sayyidina Muhammad SAW, Nabiina, sebelum dan sesudah pengangkatannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, adalah sama, yaitu sebagai pemberi nasihat, pengajaran, petunjuk dan teladan bagi orang-orang yang menghendaki jalan terlurus, jalan yang diridai oleh Allah Tuhan semesta alam. Orang-orang yang merenungkan kehidupan Rasulullah SAW sebelum pengangkatannya, sementara ia belum memiliki pemahaman yang benar mengenai kenabian dan segi bahwa pangkat kenabian tidak dapat dihasilkan dengan usaha, tapi merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan dapat dihasilkan, niscaya akan beriktikat salah. Mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mencari wahyu itu dengan paksa, dan beliau berambisi untuk memperoleh apa yang diinginkannya hingga beliau memperolehnya. Padahal yang benar adalah Allah Azza wa Jalla telah memilih Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dan melebihkannya di atas semua makhluk di dunia ini. Dan ketika tiba saat ditetapkan oleh inayah ilahiyah, beliau diangkat melalui pemilihannya sebagai Rasul. Dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Atau kama qala. Kita berlanjut, yaitu pada tasawuf dan keraguan. Di sini kami nukil sedikit, yaitu tentang tasawuf dan keraguan. Kaitan dari tasawuf dan keraguan. Banyak orang mendefinisikan tentang tasawuf sebagai suatu mazhab yang mengatakan dengan ilham dan penglihatan batin, atau dengan ilmu laduni, yakni dengan ma'rifat, keyakinan yang tidak diragukan dan tidak dapat dipermainkan oleh paham atau pembalikan fatwa. Apabila definisi ini belum juga memuaskan, sungguhnya tiada diragukan bahwa tasawuf memperlihatkan pada kita kepentingan yang terdapat pada pengetahuan yang meyakinkan. Penjernihan jiwa tersebut bukanlah merupakan tujuan dari orang-orang sufi, tetapi merupakan suatu persiapan untuk berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla dan juga penerimaan ma'rifatnya. Tidak dapat diragukan lagi bahwa suatu ma'rifat dari jalan ilham tidak dapat diruntuhkan oleh logika. Sia-sialah jika Anda ingin menyelipkan keraguan dalam jiwa orang sufi untuk merubah pendapatnya. Yang terakhir yaitu jalan ma'rifat menurut Al-Imam Al-Ghazali, yaitu pembahasan mengenai masalah-masalah ketuhanan merupakan hal yang wajar bagi para pemikir yang hidup di negara-negara yang tidak terdapat sebuah kitab suci. Wajarlah jika di negara-negara tersebut muncul orang-orang yang berusaha untuk membuat suatu paham atau suatu mazhab mengenai lingkungan di balik alam semesta. Hal ini karena manusia memiliki sifat selalu ingin tahu, berusaha untuk mengetahui masalah-masalah ketuhanan, melihat apa yang tidak diketahuinya dan mengungkapkan sesuatu yang gaib. Adapun dalam lingkungan masyarakat yang terdapat nas yang suci terpelihara secara baik dan kemurniannya menyebabkan manusia merasa yakin. Tidaklah wajar jika di samping nas yang suci tersebut ia menciptakan paham-paham yang berkaitan dengan alam gaib. Hal ini karena hasil pemikiran manusia yang cenderung untuk salah,
Sedangkan kesalahan mengenai zat ilahi adalah kesalahan mengenai alam gaib secara umum yang akan menimbulkan bahaya besar. Jika demikian halnya, jalan yang benar, jalan yang lurus adalah tidak menciptakan di samping nas yang suci, yaitu Al-Quranul Karim, paham-paham mengenai hal alam gaib, guna menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam hasil pembahasan akli yang selalu mengandalkan akal. Dengan demikian, penerimaan terhadap nas yang suci merupakan pendirian yang sehat bagi orang-orang yang bijaksana. Mungkin hanya itu yang dapat Al-Fakir Resum, yang dapat Al-Fakir sampaikan pada tugas kali ini. Al-Fakir Ismi Naufal Hidarian. Atlubu minkum idza wajadtumul khata' fahuwa minni wa idza wajadtumus sawaban fahuwa minallahi ta'ala. Atlubu minkum alfi afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.